Artinya apa? Dia yang tidak sholat tanggung sendiri siksanya, enggak ngajak tetangga, enggak ngajak siapa. Misalkan ada tetangga kita enggak sholat, udah dia tanggung sendiri, tidak akan ngajak orang lain. Itu namanya dosa munkar. Atau dalam berikutnya ada lagi dosa auzolamu, dosa nganiaya diri sendiri. Judi enggak, mabuk enggak, zina enggak, ninggalin sholat enggak, ninggalin puasa pun tidak, ninggalin zakat pun tidak, tapi jolim apa? Ngatain orang, ngomongin orang, gosipin orang, ngehina orang. Itu namanya dosanya, namanya zolamu anfusahum. Judi enggak, zina enggak, ninggalin sholat enggak, tapi nyela makanan. Nah ini sama, itu juga dosa. Ibu ngaji disuguhin kacang rebusnya kurang empuk, nggak digaremin, ngomong kurang empuk ya, iya anyep, tapi habis. Nah itu tuh, itu namanya dosa zolamu anfusahum. Ya, beli sarapan nasi uduknya asin, ngomong lagi asin banget, tukang dagangnya pengen kawin, apa urusannya kawin sama asin? Gak ada kaitannya, pengen kawin. Besoknya beli nasi uduk anyep, dibilang nasi uduk anyep. Beli lontong sayur pedas-pedas amat. Yang namanya beli buatan tangan orang, gak akan cocok sesuai dengan buatan tangan sendiri. Beli sama orang, masakan orang, tapi kita ngadain, tapi selalu beli tiap hari. Nah ini. Nah itu tak ada nembalan di poyok di lebok sini ibu. Orang gendah. Nah itu namanya zolamu anfusahum, dosa menganiaya diri sendiri. Udah tahu nyela makanan dosa, masih nyela. Udah tahu ngapa-ngapain orang dosa, masih ngatain. Udah tahu iri sama orang dosa, masih iri. Ada orang pakai bros segede tatakan gas, kenapa kita yang riweuh? Astagfirullahaladzim. Brosnya gede amat, sampai kayak atap Senayan. Itu ibu, itu namanya dosa zolamu anfusahum. Kemudian apa? Zakarullah, kata Allah terus eling. Ingat ya Allah, saya udah ngatain orang. Iya, sholat mah nggak ninggalin zakat, nggak pernah ninggalin puasa, nggak pernah zina, nggak pernah mabuk. Tapi saya udah ngatain orang. Zakarullah terus eling, fastaghfaru, kemudian beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Eling kemudian istighfar. Maka apa kata Allah? Maka orang yang banyak beristighfar mendapatkan keutamaan satu. Kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratun. Maka balasan mereka orang yang banyak beristighfar, maghfiratun, akan dihapuskan dosanya bersih kayak bayi baru lahir. Amin. Makanya kalau kita berbuat dosa, dosa baik yang namanya ya Bu ya, yang tadi saya bilang, apa ya Bu, zina enggak, mabuk tidak, ninggalin sholat tidak, tapi dosa yang tadi zolamu anfusahum, maka begitu kita eling, sadar, segera istighfar, maka langsung Allah ampuni dosa, maghfiratun, dapat ampunan dosa. Kemudian apa yang kedua? Wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Kedua keuntungan orang yang banyak beristighfar akan dijanjikan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
ketiga, orang yang banyak beristighfar. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Maka orang yang dicintai oleh Allah yang banyak bertobat, maka keutamaan orang banyak beristighfar akan dicintai dan disukai oleh Allah. Amin. Amin. Kata siapa? Kata Allah. Tadi ayatnya sudah sampaikan. Sungguhnya Allah sangat cinta, sangat suka kepada orang yang bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya dari najis. Kemudian keutamaan, keuntungan orang beristighfar yang keempat. Kata Nabi, man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka keutamaan orang yang selalu lidahnya beristighfar yang keempat, kata Nabi, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, maka Allah akan menjadikan sulitnya diganti dengan kemudahan. Amin. Nabi yang bilang, gak mungkin bohong. Jadi kalau kita banyak kesulitan, sulit cari usaha, sulit cari pekerjaan, sulit dagangnya sepi, sulit punya anak, namanya hidup banyak bermacam-macam kesulitan, ingin dimudahkan oleh Allah, kesulitannya diganti kemudahan, banyak beristighfar. Yang bilang Nabi gak akan bohong. Nabi saja ibu istighfar tidak kurang dari sehari itu 70 kali. Kita yang belum dijamin surganya, ya kadang-kadang istighfar bukan ikhlas, istighfar lagi kesel. Anaknya nggak bisa dibilangin, astagfirullahaladzim, dari tadi duit melunduh. Astagfirullahaladzim, disuruh mandi susah banget. Ya apa ya ibu? Ya masih mending daripada nggak istighfar, nggak pada nyebut nama Allah. Ya. Maka yang keempat, keutamaan orang beristighfar, sulitnya Allah ganti, kata Nabi, dengan kemudahan. Amin, ini yakin. Amin. Ya, Nabi yang bilang, gak mungkin Nabi bohong. Sulitnya diganti kemudahan. Sulit apa? Apa saja namanya orang hidup. Antara saya dengan ibu sulitnya beda-beda. Mungkin ada yang sulit, dagangnya sepi. Mungkin ada yang sulit, nyari pekerjaan belum dapat. Mungkin ada yang sulit, ya Bu ya, usahanya lagi jatuh. Mungkin ada yang kesulitan, belum punya anak. Namanya juga banyak, Ibu. Maka dengan membanyakkan istighfar, kata Nabi, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, kesulitannya diganti kemudahan, wa min kulli hammin faraja, dan kesedihannya diganti kemudahan. Amin. Ya, yang kelima, ya Bu, yang keempat, kesulitannya diganti kemudahan. Yang kelima, sedihnya diganti dengan kegembiraan. Dan yang keenam, kata Nabi, warazaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Amin. Rezeki itu Ibu, ada yang dapat rezeki karena usaha, ada rezeki datangnya karena sodakoh, banyak sodakohnya, ada rezeki datangnya karena banyak tahajudnya, ada rezeki datangnya karena rajin silaturahmi. Tapi ada rezeki yang disebut datangnya nggak disangka-sangka, nggak bikin, nggak beli, tapi ibu makan nih kayak hari ini rezeki minai sulayah tasib. Ibu nggak beli, ibu nggak bikin, tapi ibu bisa menikmati. Inilah namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka itulah keutamaan orang banyak beristighfar. 1, dapat ampunan dosa. 2, dijanjikan surga. 3, dicintai oleh Allah. 4, sulitnya diganti mudah. 5, sedihnya diganti kebahagiaan. 6, rezeki datangnya tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang tanya, Bu Nur, boleh nggak kalau kita berbaca istighfar sambil tiduran? Boleh. Kata siapa? Allah yang bilang. Mana ayatnya? Kata Allah, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jika kamu selesai sholat, alhamdulillah, asar sudah selesai, maghrib belum waktunya, jangan lupa fadhkurullaha, sebut nama Allah. Ya, kata Allah, jika kamu selesai sholat, jangan lupa selalu sebut nama Allah walaupun udah selesai sholatnya. Bagaimana cara nyebut nama Allah? Kan sholat sudah selesai. Bagaimana cara menyebut nama Allah sementara sholat sudah selesai? Kata Allah, kiaman, sambil mondar mandir, cek Sunda dag dag dig dig.
mondar mandir, ke dalam keluar, ke jero, ke dalam keluar, apakah namanya mondar mandir? Kalau sambil mondar mandir nyebut nama Allah capek, wakudan kata Allah duduk. Mau duduk senderan kek, mau duduk selonjoran kek, hatta duduk sambil nonton sinetron. Kalau duduk pinggangnya pegel, pantatnya panas, kata wa'ala junubim. Kalau duduk enggak juga sanggup, wa'ala junubim, berbaring kau. Kepalanya sudah di atas bantal, ya, sambil lale pegang ibu tasbih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atau subhanallah, subhanallah. Boleh yang bilang boleh Allah. Tadi itu ayatnya. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Bila engkau selesai sholat jangan lupa sebut nama Allah. Ya, dengan cara sambil jalan, berdiri. Kalau berdiri capek, kau sambil duduk. Sambil duduk pegal, kau sambil berbaring. Boleh, akhirnya lama-lama kan jadi tidur. Iya Pak, iya Ibu. Ya, daripada kan orang kayak kita Ibu kalau tidur nggak cepet-cepet merem Bu. Kebaca udah kayak monitor, urusan hidup, iya Pak. Makanya kalau anak-anak begitu nempel, pelor kan nempel langsung ngolah bahasa saya bilang. Saya kadang-kadang iri sama anak-anak, ya Allah anak-anak tidur kayaknya enak, kayak nggak punya beban. Lihatnya enak ya Allah. Ya Bu ya, sampai kita mau tidur sulit. Kebaca urusan hidup, masalah hidup, ya Allah. Ya matanya kepengen merem tapi hatinya nggak mau merem. Ya, daripada kemana aja Ibu ya, daripada ngutak-ngatik HP. Ya, mendingan kita berzikir sambil berbaring. Apa yang bisa kita baca apa saja. Ya, makanya kan ada hadis Nabi sebelum tidur kita Ibu ya baca istighfar. Istighfar mana? Kalau bisa Sayyidul Istighfar, kingnya istighfar, raja istighfar. Karena ada keterangan hadis Nabi, barang siapa orang sebelum tidur membaca Sayyidul Istighfar, andai tidurnya tidak bangun lagi, maka Allah hapuskan semua dosa kesalahannya. Amin. Bangun tidur habis sholat subuh Ibu buka lagi pagi hari dengan istighfar lagi, Sayyidul Istighfar. Maka seandainya siang hari sampai umur kita, maka sudah Allah hapuskan dosa kita. Amin. Jadikan itu wirid setiap tidur dan bangun tidur. Allahumma anta robbi, itu namanya Sayyidul Istighfar. Dari sekian banyak istighfar, itulah Allahumma anta robbi yang disebut rajanya istighfar. Jadi kalau Ibu mau istighfar yang astagfirullah, astagfirullah boleh. Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya. Yang mana aja Ibu? Atau yang tadi astagfirullah robbal baroya, silakan aja. Istighfar banyak jenisnya. Sing penting tadi apa Ibu? Bahwa orang yang melazimkan beristighfar, lidahnya selalu membaca istighfar, maka diberi 6 keutamaan, 6 keuntungan, 6 kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah inilah Ibu sekalian, mudah-mudahan kaji yang singkat semoga bermanfaat. Ya, baca istighfar setiap saat insya Allah. Kemudian Ibu sekalian tadi saya terima kasih ya Bu ya. Untuk donasi Palestina akan saya tutup di akhir November ya, karena alhamdulillah untuk ya minggu kemarin ya Bu ya belum tambahan dari Majlis Talim Al-Khuriyah dan juga dari Majlis Talim yang lainnya. Ditulis donasi Palestina dari Majlis Talim Darul Mutakin, ditulis ya, ditulis donasi untuk Palestina dari Majlis Darul Mutakin dan berikut nilai uangnya ya, biar saya nanti bisa ambil apa foto nanti. Maksud saya bukan apa untuk menyemangati Majlis Talim lain, karena memang tadinya mau saya tutup, tapi karena dari Majlis Talim Geraha Karya Cikarang Baru ya Bu ya, dari majlis-majlis talim yang di kampung Ibu, yang memang saya punya banyak teman dari Ustazah Janur Hayati, Ustazah Nur Aziza, Ustazah. Jadi Bu Nur jangan ditutup dulu ya, hanya saya perpanjang sampai November, nanti November akhir akan saya langsung donasikan, akan saya transfer ke NPC ya, Nusantara Palestine Center. Alhamdulillah untuk sementara ini belum tambahan dari ini, sudah ada 30 juta. Itu dari uang ibu-ibu Majlis Talim. Semoga apa yang kita berikan ya Bu ya menjadi amal jariah yang akan mengalir terus sampai akhir nanti ya Bu ya, sampai hari kiamat ya, menjadi amal soleh kita. Dan kemudian Ibu keberpihakan kita kepada bangsa Palestina menjadi naungan kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Mama Meme yang sudah
apa Bu ya, kalau bahasa saya bilang ya Bu, yang menjadi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al Mukarramah Ustazah Hajah Farida, juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin Ibu Hadana. Wabil khusus yang ketempatan taklim pada sore hari ini keluarga Bapak Ujang Khanawi dan Ibu Anita Hapitasari dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah kesemuanya dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada sore hari ini dengan izin Allah kita dapat duduk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah kembali dalam thalabul ilmi, yang insya Allah langkah serta duduk kita di dalam ridha dan ampunan Allah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, sore hari ini ya semangat, walaupun tadi pagi ikut demo mendukung Palestina di Stadion Wibawa Mukti dari jam 5 udah rame Bu. Alhamdulillah jalan jauh lumayan, saya bawa anak cucu Bu, lempang lila jauh banget Bu, banget jauh. Semangat nih Bu ya. Alhamdulillah ya. Saya ikut yang ketiga kali tanggal 5 November di Monas, jalan jauh juga. Kemarin 12 November di Bekasi Kota, 19 November Bekasi Kabupaten. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan tadi, keberpihakan kita kepada saudara kita Palestina menjadi naungan kita nanti di yaumil mahsyar. Karena Allah akan menanyakan, peduli apa hai kamu Nur Aini ketika saudaramu dalam dizolimi. Maka walaupun kita hanya duduk di sana memberikan semangat, padahal duduk di sana ibu-ibu mah jajan. Ngeriung. Iya. Bikin kelompok ngobrol ngeriung. Jajan, ngopi, ibu yang burak timbal pada bawa nasi. Tapi menyemangati ibu ya, kan yang dinilai keberpihakannya. Yang dinilai keberpihakannya, walaupun Free Palestina, merdeka Palestina, hancurkan Israel, gitu doang ngomongnya. Alhamdulillah ketemu dengan Husein Gaza, ya, yang orang WNI Indonesia yang di Palestina. Alhamdulillah udah pulang ke Indonesia dan tadi hadir. Di samping Bahtiar ya Bu ya, Bapak Bahtiar Nasir ya Bu ya, yang menjadikan orasi, ada Husein Gaja ikut hadir, yang warga negara Indonesia yang isinya orang Palestina. Kalau Bang Odim kan lebih dulu pulangnya, kan mereka apa Ustaz Husein Gaja kan pulang belakangan karena terkendala oleh paspor anaknya. Alhamdulillah tadi ikut hadir ya di Gor Wibawa Mukti ya. Mudah-mudahan secepatnya ya Palestina merdeka, secepatnya pula Palestina menang dan Allah kirimkan bala bantuan ya Bu ya. Dan semoga Masjidil Aqsa kembali lagi ke pangkuan orang muslim. Semoga satu saat jamaah dari Darul Muttaqin bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Tidak hanya sholat di Masjidil Haram, tidak hanya sholat di Masjid Nabawi, kita dari Majelis Taklim Darul Muttaqin bisa sholat di Masjidil Aqsa, karena Masjid
Masjidil Aqsa adalah tempat tersuci di dunia setelah haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan selama 17 bulan Nabi berkiblat di dalam sholat menghadap kepada kiblat Masjidil Aqsa. Setelah pada tahun kedua Hijriah Nabi dapat perintah untuk berkiblat kepada Ka'bah Baitullah. Maka mudah-mudahan semangatnya bangsa Indonesia menjadi top trending berita internasional. Makanya kan orang Israel gedek banget tuh ngancem-ngancem. Gara-gara yang acara di Monas, disambung di kota Bekasi, ngancem tanya kalau Indonesia macam-macam dukung Palestina akan saya jadikan gajah. Kata saya, siapa takut, jangan ngancam orang Indonesia, saya teluh saya mah. Nggak mau pakai mortil, nggak mau pakai pakai ilmu santet saya mah. Saya santet biarin Bu. Ya. Orang Indonesia jangan coba-coba ancam-ancam ya Bu ya. Kata Suna mah ngaheureuyang ngungker sare. Kayak Bu yang ngeledekin macan lagi tidur diancam-ancam, ancam-ancam yang punya ilmu santet. Mari kita santet aja apa Israel biar habis semuanya. Nggak perlu pakai pesawat, nggak perlu pakai jet tempur, pakai ilmu santet. Kirim aja berapa apa Bu ya, yang namanya itu yang namanya banaspati, bikin muntah darah semua orang Israel. Yang namanya kan berjuang apa? Lah ngancem-ngancem orang Indonesia. Indonesia itu ditakuti TNI-nya Bu. Kenapa? Karena bukan hanya pandai main senjata doang, tapi punya ilmu telepati. Nggak perlu pakai kuota. Bisa ya Bu ya bicara dengan antar batin, itu yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Jadi kalau kita ya lalu mati, kuota nggak ada, masih bisa berhubungan telepon dari hati ke hati. Ini yang tidak di. Saya bilang nanti saya kirim orang Dayak, orang Baduy. Ya. Biar perangnya perang gak kelihatan. Ya judulnya kan jihad ya Bu. Orang Indonesia diancam-ancam. Ya, mau di apa Bu ya? Mau diboikot makanan yang ge. Ya gado-gado diboikot gih yang doyan. Mau boikot makanan gado-gado. Ya Bu ya bakso, segala itu yang namanya asinan. Gih gitu ya. Lontong sayur, bubur mau diboikot. Boikot sono orang luar negeri enggak ada. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah Ibu tetap masih semangat. Walaupun tadi ya Bu ya sampai siang sampai Ibu ya macet parah. Ya semoga itu menjadi amal ibadah kita yang akan menaungi kita nanti di yaumil mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sore hari ini tema kajian kita keutamaan, keistimewaan, pahala balasan orang yang banyak beristighfar. Apa sih pahalanya? Balasan, kemuliaan, keutamaan orang banyak beristighfar. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 sampai 136 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Apabila kamu manusia mengerjakan dosa, seandainya jikalau apabila kamu manusia mengerjakan dosa. Nah, dosa ini ada dua macam, ada dosa keji, ada dosa munkar. Kalau dosa keji, yang melakukan sudah jelas dosa, yang tidak melakukan kebagian dosanya, kebagian murkanya, kebagian apa suwe sialnya. Ini perbuatan keji. Mana? Zina, mabuk, judi, itu kategorinya namanya dosa keji. Seandainya di lingkungan tempat tinggal kita ada rumah digunakan praktek prostitusi atau dijadikan tempat main judi, masyarakat sekitar yang tidak melakukan kebagian transfer dosanya, laknat Allah dapat,
murka Allah dapat, bahkan maaf bahasa saya bilang sialnya pun kebagian. Kenapa? Mabuk judi zina adalah perbuatan dosa keji. Maka bila ada di tempat tinggal kita, cegah dengan tanganmu, kata Nabi. Kata tangan dengan jabatan. Kalau sebagai RT tegur dengan ya tugas sebagai RT. Kalau RT nggak berani, ada yang namanya RW nggak berani, kadus nggak berani, bilang sama Pak Lurah. Kenapa? Karena kalau ada tempat prostitusi di lingkungan kita, maka masyarakat sekitar kebagian. Bahkan menurut hadis Nabi, 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan kiri, 40 semuanya kebagian dosanya. Kenapa? Karena perbuatan dosa keji. Contoh, maaf Ibu, kayak beberapa waktu kemarin saya pulang dari Jakarta naik komputer land. Saya ada pemandangan yang saya itu jadi apa ya, cek sudah mah molohok, bengong aja. Lah itu yang 5 orang laki-laki keker. Kenapa yang 5 orang ini melehoi, kata saya. Teh Ibu melehoi. Ya. Ini dia pakai celana hot pants, Ibu hot pants. Yang melehoinya nih laki-laki. Tetap aja biarpun dipakai celana segitu, tetap aja pahala laki serem. Boro-boro merangsang. Lehernya leher beton. Ya Bu ya, terus jadi kakinya gejala lebrak bola laki. Tapi tangannya kalau ngobrol sampai begini, kata saya ngeliatin aja. Lah saya perempuan juga begini ngomong. Lah itu ngomong sampai melehoi amat. Ya. Terus saya nanya anak saya, Dek, itu orang pada kayak gitu sih. Oh itu Mi, itu kaum pelangi. Iya, kan pelangi mah disebut hijau enggak jelas, disebut merah enggak jelas, disebut biru enggak jelas, pelangi. Ya, kalau bahasa sekarang bilang apa Ibu ya, orang LGBT. Ya. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.